Halo teman-teman semua dimanapun berada. Ya, semoga kalian tetap semangat dan kuat dalam menjalani aktivitasmu. Ya, bersama dengan saya Melty. Kali ini saya akan membacakan pesan umum untuk semua ya, untuk all zodiak di bulan Februari 2023. Oke teman-teman, mari kita lihat. Untuk bulan Februari 2023 ya. Ya, mungkin di sini saya juga merasakan dari sebelum masuk ke bulan Februari ya, di akhir Januari itu sudah terasa energinya sangat sensitif dan emosional ya. Ya memang ini juga baru mengalami full moon ya, tanggal 5 Februari, dan dia mungkin terpengaruh dengan energi full moon, dan juga ada pengaruh dari planet-planet lain ya. Ya, di sini memang terlihat emosi sangat ya sensitif, emosional. Jadi di sini mungkin teman-teman merasa emosinya itu tidak seperti biasanya, lebih sensitif ya. Mungkin ada yang misalkan di media sosial ya, ada yang gampang tersinggung, terus ada yang mudah bereaksi, padahal itu statusnya bukan untuk pribadi ya, mungkin secara umum. Jadi tidak tahu kenapa kok bereaksi dan sangat-sangat emosional, dan ataupun di dalam aktivitas hari-hari mudah merasa terganggu emosi dengan orang-orang yang melakukan hal-hal ya, kesalahan kecil ya, merasa sangat terganggu. Dan ini juga terjadi pada diri sendiri ya, bisa sangat-sangat emosional pas melakukan sesuatu yang salah, seperti memarahi diri sendiri ya. Jadi di sini kita harus peka ya, harus menyadari emosi kita. Jangan sampai kita mempersalahkan diri kita. Kenapa kok jadi emosinya jadi memburuk, dan kita merasa diri kita itu seperti jadi orang yang jahat atau orang yang buruk. Enggak, ini justru kena energinya sangat sensitif, jadi itu mempengaruhi emosi kita ya. Jadi memang di sini disarankan kalau kita itu lebih menyadari diri ya, sadari emosimu ya. Kenapa? Jadi nggak langsung menghakimi diri sendiri, atau kita langsung menunjukkan emosi kita yang meledak-ledak atau tidak pada tempatnya. Jadi harus lebih tenangkan diri dan berusaha menstabilkan emosi ya. Nah, ini harus tenang. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya teman-teman di kartu kedua. Bagi teman-teman yang selama ini ya sudah melakukan banyak hal, sudah berusaha, tapi melihat hasilnya kok belum kunjung datang. Jadi memang kamu sedang menanti sesuatu yang sudah kamu usahakan itu terwujud atau terkabulkan ya. Kamu sedang menanti itu, tapi
di sini kamu di dalam masa penantian itu, ya ini bisa berhubungan dengan hal yang bersifat materi ya, ya pekerjaan, keuangan, usaha ya. Jika kamu menanti-nanti itu dan belum kunjung datang ya, belum terkabulkan atau belum terwujud, ya tidak perlu frustrasi atau cemas ya. Ya harus tetap bisa mengambil langkah yang tepat ya. Apakah ini mau diteruskan atau memang sudah tidak layak lagi, harus cari jalan lain, jalan baru, atau solusi lain. Kalau memang sudah tidak layak ya harus dilepaskan. Kalau masih bisa dipertahankan, diperjuangkan, atau dinantikan, ya bisa lakukan itu. Tapi selalu bisa mengambil keputusan yang tepat dengan cara mendengarkan kata hati. Kalau kita lebih fokus menanti-nanti, terus pikiran kita itu menjadi tidak tenang, cemas. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi harus benar-benar mendengarkan kata hati. Dan the next di kartu ketiga ya. Ya, di sini teman-teman ya. Bagi yang mempunyai hal-hal yang ya bersifat materi, ya mungkin ya uang atau hal fisik lainnya ya bisa, alangkah baiknya itu jangan hanya menghabiskan untuk diri sendiri. Kamu bisa menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan ya. Tapi di sini bukan berarti kamu membagi ke orang-orang agar kamu itu terlihat baik. Ya, tidak seperti itu. Justru kamu harus benar-benar melihat, oh ya sepertinya orang ini membutuhkan pertolongan. Jadi kamu bisa membantu dengan caramu. Jangan sampai juga kamu menolong orang yang tidak tepat, orang yang hanya memanfaatkanmu, atau ya orang yang istilahnya lebih kayak suka bikin drama. Pas kamu menolongnya, dia memuji-muji kamu, tapi di belakangnya dia berkata sesuatu yang tidak baik tentang kamu. Ya kamu harus berhati-hati, harus peka, lihat mana orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Dan di sini juga kamu jangan karena kamu menolong orang terus kamu mengharapkan sesuatu. Jangan, lakukan dengan sepenuh hati, dan biarkanlah semesta sang kuasa yang akan bekerja untukmu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya di kartu keempat, pesan apa lagi ya. Di sini bagi teman-teman yang selalu sibuk dengan pekerjaan, aktivitas ya, alangkah bagusnya bisa mengambil waktu untuk keluarga atau untuk orang-orang tercinta ya bisa sahabat atau orang-orang yang spesial di dalam hidupmu. Kamu bisa ngambil waktu untuk mereka, ambil waktu sejenak ya untuk berbahagia, bersenang-senang, bergembira bersama mereka. Jangan sampai terlalu fokus dengan pekerjaan, aktivitas, terlalu sibuk dan melupakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya
di kartu kelima. Ya, di sini bagi teman-teman yang seperti overthinking dan tidak bisa mengambil keputusan ya, tidak bisa melihat secara jernih, secara jelas ya. Ya di sini seperti ya kebingungan juga iya. Di sini harus tetap tenang, mengimbangi pikiran itu dengan perasaannya, harus diimbangi. Ya, dalam memutuskan sebuah permasalahan ya, mengambil solusi, jangan sampai gelap mata, teledor, hanya dengan bertindak, hanya dengan memikirkan sesuatu tapi nggak pakai rasa. Ya, ini perlu diperhatikan, harus imbang. Jadi ketika kamu lebih realistis ya, jadi lebih fleksibel, jadi bisa memutuskan jalan keluar, dan kamu bisa menerima dengan akal sehat dan secara perasaan juga iya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Bagi teman-teman ya yang di sini yang takut mengambil resiko ya, atau yang ingin melakukan sesuatu tapi seperti takut bertindak, terus banyak alasan. Ya di bulan Februari ini kamu harus semangat, dan berani membuat keputusan. Karena setiap orang itu, setiap pribadi sudah memiliki potensi masing-masing ya, punya bakat, punya kecakapannya masing-masing. Jadi ya tinggal dikembangkan. Jadi di sini bukan seperti kita melakukan sesuatu itu hanya melihat karena orang lain melakukan itu terus kita juga hanya sekedar ikut-ikutan, jangan. Di sini sebenarnya kamu sudah dari sananya itu sudah dibekali dengan kemampuan, keahlian ya dari semesta, dari yang maha kuasa. Sudah ada itu, tinggal kamu mengembangkan. Harus bisa berani bertindak dan percaya diri, harus bisa percaya sama dirimu. Walaupun mungkin ada orang-orang yang mengatakan nanti kamu gini ya, kamu perlu mempelajari lagi. Ada tipe orang yang kritiknya membangun, mendukung kita, terus ada yang menjatuhkan. Nah, di sini juga harus hati-hati, kita harus pandai membedakan orang ini benar-benar mendukung kita, tulus sama kita, atau hanya mau menjatuhkan kita. Jadi kita bisa pelajari itu dan mendengarkan kata hati. Apakah yang saya lakukan ini benar-benar saya suka dari hati saya, atau ini hanya sekedar gengsi atau ingin sekedar ikut-ikutannya. Di situ juga harus lihat. Tapi kalau memang teman-teman yang ingin mengembangkan bakat, skillnya, lakukan. Kalau memang itu membuatmu senang, membuatmu bahagia, membuatmu puas, lakukan itu. Jangan takut, karena semuanya sudah dibekali kemampuan, bakat dari yang maha kuasa. Tinggal bagaimana caranya bertindak. Oke, mari kita lihat lagi di kartu oracle ya. Ya, di sini ini ya tentang optimis ya. Stay optimis. Ya, di dalam kehidupan ya, di dalam
cinta, di dalam hidup. Di dalam ya segala hal ya, sebenarnya ini juga mirip sama pembacaan dalam seminggu ya di bulan Februari itu, bercerita tentang pesannya itu tentang optimis dalam melakukan tindakan, terus harus bisa memimpin diri sendiri juga. Ya, di sini bagi teman-teman yang mungkin selama ini kurang percaya diri ya, seperti kehidupannya itu rasanya seperti tawar, belum berani mengambil sebuah keputusan untuk melakukan perubahan atau transformasi. Ya memang di sini harus optimis, harus melakukan perubahan, harus percaya dengan diri sendiri. Dan ya kita lihat sendiri di kartu sebelumnya ya, yang ini sebenarnya kehidupan kita itu kita yang memutuskan, kita yang harus menciptakan. Jika kita memikirkan hal-hal positif, hal-hal baik, ya kita juga akan menarik hal-hal baik, hal-hal positif itu ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berada di frekuensi rendah ya, selalu penuh dengan ketakutan, kecemasan, ya kita juga akan menarik hal yang sama. Ya, tapi di sini mungkin ada teman-teman yang berpikir ya saya sudah berusaha untuk berpikir positif, tapi ini sepertinya emosiku turun lagi, seperti ada ketakutan, kecemasan. Ya memang hal-hal seperti ini butuh latihan karena kita sudah terbiasa di emosi yang frekuensinya rendah ya, semua ketakutan, pesimis, kelemahan ya, kesedihan ya, itu yang seperti banyak yang paling banyak kita serap ya. Tapi kita bisa mau mengubah itu untuk menaikkan frekuensi kita ke level yang lebih tinggi. Jadi ini harus bisa dengan afirmasi positif ya, harus reset pola pikir kita, cara pandang. Ya jika kalau teman-teman memikirkan kok sepertinya ini setiap hari selalu penuh dengan kesedihan, banyak hal-hal yang sial, ya itu dari pikiran, dari perasaan akan menjadi sebuah doa, akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidupmu ya. Tapi kalau kamu mau merubah ya, seperti bangun pagi mulai lebih banyak bersyukur, terus mengucapkan afirmasi positif ya. Ya seperti saya bahagia, saya tenang. Ya. Ya kamu akan menarik hal-hal seperti itu juga. Tapi lakukan secara terus-menerus. Kalau banyak bersyukur, pasti hal-hal baik akan datang. Sebaliknya, kalau banyak mengeluh, ya merasa ya hidup ini seperti penuh dengan derita, dengan siksaan. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya di sini. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan ini yang mungkin bermasalah dalam masalah cinta ya, ya harus optimis juga, harus percaya diri. Jangan sampai terlalu meratapi diri atau menganggap dirinya membawa takdir yang buruk. Jangan ya. Ya mungkin apa yang kamu alami itu adalah ujian-ujian. Jadi harus berpikir positif dan optimis. Dan ya kita harus bisa berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin ya.
Ya, di sini ya memang untuk bulan Februari 2023 ya. Ini the bottom of the deck-nya ya tentang kebahagiaan, perayaan. Ya, ya seperti kartu-kartu yang saya bacakan untuk bulan Februari itu ya ceritanya tentang perayaannya. Ya mungkin diundang sama teman-teman mungkin di perayaan-perayaan itu, atau kamu yang merayakan perayaan sendiri atas keberhasilan, kesuksesan. Tapi kamu juga bisa menciptakan perayaan di dalam hidupmu, bisa berbahagia sepanjang hari ya, kamu bisa ciptakan itu. Nah, karena energi ini bisa kita rubah dari negatif menjadi positif. Ya mungkin ya sebelum-sebelum ini kamu terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas di luar, atau terlalu sibuk untuk mengurusi orang lain dan kamu lupa dengan diri sendiri. Ya mulailah kamu peduli dengan dirimu. Kamu harus bisa membahagiakan dirimu dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Ya, oke, teman-teman, ini ya pesan untuk bulan Februari 2023 ya. Ya, selalu berpikir positif, optimis ya. Selalu kontrol emosi dan pikiranmu. Jika kamu menghadirkan pikiran-pikiran dan perasaan positif, dan itu akan menarik hal-hal positif ke dalam hidupmu juga. Oke teman-teman, ya saya kira ini pembacaan ya mengenai pesan umum untuk all zodiak ya di bulan Februari 2023. Oke, sekian dulu. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Bye.